Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di kajian rutin kita seperti biasa dalam rubrik Keluarga Sakinah, yang alhamdulillah bertepatan dengan bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam tahun Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu menjadi lebih baik lagi, dan semoga Allah senantiasa memberkahi keluarga-keluarga kita, dan semoga semakin sakinah, mawadah, warahmah. Di tengah meningkatnya angka yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang semakin meningkat dan gencarnya pemerintah untuk menekan angka penyebaran dengan PPKM, ternyata kasus perceraian pun juga ikut meningkat. Bahkan di Kabupaten Bojonegoro selama bulan Juni 2 bulan yang lalu mencapai 403 kasus. Dan jumlah tersebut merupakan terbesar kedua setelah bulan Januari yang mencapai angka 413 kasus. Pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat, terutama kondisi kesehatan yang sangat rentan menurun. Tentu saja, untuk selalu dapat menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan harus mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi tinggi. Sementara, bagaimana untuk mendapatkan makanan bergizi membutuhkan uang. Namun, di masa pandemi, ekonomi masyarakat juga semakin menurun. Yang terlebih, banyaknya yang bekerja, ya, mereka pun menjadi pengangguran. Apalagi keadaan sekarang ini juga diperparah dengan adanya PPKM darurat yang tak sampai kapan akan selesainya. Lahan kerja ditutup karena PPKM darurat, maka terjadi kemiskinan dan pengangguran pun semakin merajalela di mana-mana. Dan akibatnya perceraian pun meningkat. Nah, jadi ada korelasi di mana setiap angka COVID-19 meningkat, maka angka perceraian juga meningkat. Dan itulah ujian keluarga kaum muslimin pada saat ini, di mana angka perceraian yang tak kunjung menunjukkan penurunan justru malah makin meningkat selama kondisi pandemi ini. Dan ini sangatlah meresahkan. Sahabat muslimah, memang ada beberapa hal yang mengakibatkan pernikahan kandas begitu saja. Dan penyebab perceraian paling besar pada saat ini adalah faktor ekonomi yang berkorelasi dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tidak adanya tanggung jawab suami, perselingkuhan, atau pemicu lainnya, yaitu adanya pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga. Dan angka perceraian yang terjadi saat ini memang sangat tinggi dan terjadi hampir di seluruh negara, ya termasuk Indonesia. Dan pihak yang paling banyak menggugat cerai ya ialah para istri yang disebabkan suaminya menganggur akibat dampak pandemi. Nah, maka wajar jika hal ini menjadi hal yang meresahkan, ya hingga banyak seminar-seminar, konseling keluarga atau kajian-kajian, ya, ceramah-ceramah untuk mengukuhkan ketahanan keluarga. Bahkan pemerintah mewacanakan program mewajibkan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki sertifikat siap nikah. Namun, apakah cukup hanya dengan kajian ceramah, seminar-seminar, konseling-konseling saja? Ya, sedangkan justru sistem kapitalisme saat ini memfasilitasi berbagai bentuk keharaman dan kemaksiatan. Nah,
sistem kapitalisme ini banyak mempersulit ekonomi masyarakat dan menjauhkan kehidupan rakyat dari syariatnya. Bagaimana mungkin sakinah tercipta dalam keluarga jika peran suami sebagai pencari nafkah tidak terpenuhi secara optimal? Bukan karena suami tidak mau bekerja, namun karena sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Apalagi kondisi sekarang, rakyat tidak boleh kemana-mana karena pandemi. Tapi biaya hidup tidak ditanggung. Masalah demi masalah pun terjadi. Nah, bukankah ini membutuhkan dukungan sistem yang benar agar bisa membentengi keluarga dari segala kefasadan, dari segala kerusakan-kerusakan? Perceraian saat ini seolah menjadi tren, bahkan menjadi solusi. Bagaimana tidak? Saat ini, apabila terjadi 5 pernikahan, maka akan terjadi 1 perceraian. Banyak perempuan yang menjanda dan lelaki yang menduda akibat bercerai setiap tahunnya. Nah, mengapa tren cerai ini terus meningkat? Sahabat muslimah, jika kita amati, semua ini disebabkan lemahnya pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam akibat sistem kapitalisme dengan ide sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan, yang tidak mendukung individu masyarakat untuk memahami Islam secara kafah. Akibatnya, minimnya pemahaman Islam di tengah-tengah masyarakat menyebabkan rapuhnya ketahanan individu dan keluarga dari berbagai persoalan kehidupan. Umat Islam saat ini lemah secara akidah, sehingga tidak memiliki visi, tidak memiliki misi hidup yang jelas. Hal ini diperparah dengan lemahnya pemahaman mereka terhadap aturan-aturan Islam, termasuk tentang konsep bagaimana pernikahan, bagaimana sebuah keluarga, apa tujuan menikah, apa fungsi keluarga, dan aturan-aturan main di dalam rumah tangga. Dalam sistem kapitalisme ini, negara hanya menjadi pengurus dan penjaga kepentingan asing dan pengusaha, bukan mengurus dan menjaga rakyatnya. Sibuk mengobrol dagangan kekayaan alam negara pada korporasi-korporasi nasional, pada perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan-perusahaan internasional. Belum lagi serangan berbagai pemikiran dan budaya sekuler yang rusak dan merusak, terutama paham liberalisme yang menawarkan kebebasan individu baik dalam berpendapat, berperilaku, beragama, maupun dalam kepemilikan. Sistem kapitalisme inilah penyebab rapuhnya ketahanan keluarga. Perceraian saat ini seolah menjadi solusi satu-satunya masalah rumah tangga. Faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau banyaknya perselingkuhan ini terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme. Bagaimana tidak? Sistem kapitalisme ini telah membawa banyak dampak dan berbahaya bagi manusia. Nah, ini harus kita sadari. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana sekarang yang namanya minuman keras bebas diperjualbelikan di warung-warung. Zina menjadi hal yang biasa dilakukan. Riba dianggap solusi masalah ekonomi. Perjudian dan pembunuhan pun kian meningkat. Sedangkan Islam dengan seperangkat hukumnya yang mengatur hubungan dan kehidupan suami istri telah menjadikan keluarga sebagai benteng yang kokoh. Islam begitu detail memperinci aturan hubungan suami istri, mulai dari hukum-hukum Islam dalam rumah tangga hingga menjelaskan besarnya pahala seorang suami yang sabar terhadap kelalaian istrinya. Islam pun mendorong perempuan menunaikan hak-hak suaminya, yang mana ada pahala besar yang akan didapatkannya, yaitu surga. Demikian juga, para lelaki akan difahamkan terkait tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sehingga, tak begitu mudahnya seorang suami mentalak istrinya.
Begitu juga tak mudahnya seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Jika Islam diterapkan dalam kehidupan suami istri, insya Allah mahligai rumah tangga akan terjaga. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri maka akan menciptakan mawadah warohmah dalam berkeluarga. Dalam buku Nizam Ijtimai, Sistem Pergaulan dalam Islam, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan bahwa pergaulan suami istri ialah pergaulan persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketentraman satu sama lain. Jadi, ketentuan dasar dalam sebuah pernikahan adalah kedamaian, dan dasar dari kehidupan suami istri adalah ketentraman. Jika seorang suami yang tidak menyukai sesuatu dari istrinya, lalu bersabar atas istrinya, juga seorang istri yang tidak menyukai sesuatu dari suaminya, lalu bersabar atas suaminya, hal itu akan menjadi pembasuh dosa keduanya. Islam pun menetapkan jalan keluar bagi kegagalan dalam pergaulan suami istri. Sebelum sampai kata cerai, Islam memiliki langkah-langkah praktis untuk menyelesaikannya. Pertama, bersabar. Bersabar atas setiap perkara yang tidak disukai dari pasangan. Sabar memang mudah diucapkan, namun memang sulit untuk dilakukan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi, ada keburukan pada pasangan, pasti ada kebaikan-kebaikannya. Yang kedua adalah Islam memerintahkan para suami untuk menggunakan berbagai saran yang bisa mengurangi sikap keras istri. Karena apa? Pembangkangan, apa yang disebut dengan nusyud, ya. Jadi Islam memerintahkan para suami menempuh segala langkah agar menghindarkan keduanya dari perceraian dalam rumah tangga. Bagaimana Islam mewajibkan kepada suami untuk mencari nafkah. Negara dalam hal ini wajib menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah pada keluarga mereka, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja. Bahkan, jika dibutuhkan, negara akan memberikan bantuan modal, sehingga kaum perempuan tak perlu keluar mencari pekerjaan. Disinilah perlunya hadirnya peran negara, memberikan solusi permasalahan rakyatnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi para suami, sebagaimana yang dilakukan pada masa kegemilangan Islam. Dengan aturan Islam, peran istri pun juga bisa berjalan secara optimal dalam rumah tangga, karena istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Saat ini bagaimana kaum ibu dicuci otaknya oleh ide-ide feminisme, kesetaraan gender. Mereka menyerukan kepada para istri dan ibu untuk hidup bebas dan mandiri tanpa belenggu segala kewajiban dalam rumah tangga. Perempuan dianggap berdaya jika menghasilkan materi, bukan sibuk berkutat dalam ranah keluarga untuk mendidik generasi. Oleh karena itu, sahabat muslimah, kehancuran dan keruntuhan keluarga muslim akan terus meningkat jika ajaran Islamnya dan syariatnya tidak ada dalam rumah-rumah keluarga muslim. Kehancuran dan keruntuhan itu akan terjadi jika syariat Islam tidak diterapkan, sehingga kita akan menyaksikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, adanya para suami yang tidak bertanggung jawab, sulitnya istri menjadi solihah yang dapat membawa ketenangan bagi para suaminya. Bukan baiti janati akhirnya yang terbentuk, justru rumahku adalah nerakaku. Maka
maka wajar kalau saat ini ada komunitas child free, ya, yang tidak menginginkan anak pada pernikahannya. Apakah ini sesuai dengan tujuan pernikahan? Jelas tidak. Ya, dengan demikian sahabat muslimah, saatnya mari kita bangun rumah-rumah kita dengan syariat Islam dan menerapkannya secara totalitas. Insya Allah keutuhan keluarga yang menjadi benteng pertahanan bagi kaum muslimin yang melahirkan generasi tangguh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan terwujud. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.